Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan semua orang yang pada saat ini keluar untuk melihat kesengsaraan Kaisar. Setelah mereka sampai, semua orang benar-benar terkejut karena yang mereka lihat pada saat ini bukanlah Long Yi, dan yang membuat mereka pada saat ini terkejut bahwa itu adalah sosok Xiao Yan. Tentu saja semua orang tidak menyangka bahwa kecepatan Xiao Yan pada saat ini bahkan melebihi Long Yi. Semua orang hanya bisa menghela nafas di tengah-tengah keterkejutan, tetapi hati mereka pada saat ini dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka dengan serius menatap ke arah Xiao Yan yang pada saat ini akan berhadapan dengan kesengsaraan Kaisar Bintang ke-6. Setelah Xiao Yan banyak menyerap benda aneh, Xiao Yan pada saat ini memiliki kemampuan lebih. Xiao Yan mengeluarkan pedang kuno api surgawi dan api surgawi segera melonjak. Pada saat ini api surgawi benar-benar telah berubah warna, karena warnanya sudah tidak biru keabu-abuan melainkan ungu kemerah-merahan. Perubahan ini adalah efek dari segel Burning Flame yang Xiao Yan dapatkan dari hadiah ilusi. Xiao Yan pada saat ini merasa tubuhnya juga menjadi semakin kuat dan merasa nyaman. Pada akhirnya dengan penuh percaya diri Xiao Yan berhadapan dengan kesengsaraan Kaisar Bintang 6. Lalu guntur terus-menerus menghantam Xiao Yan secara berurutan, tetapi Xiao Yan pada saat ini tidak panik. Xiao Yan segera mengeluarkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan yang dilesatkan ke arah si guntur. Satu persatu guntur pun berhasil dihancurkan dengan mudah dan membuat semua orang seketika tercengang. Melihat hal ini Xiao Zhan benar-benar melotot. Dirinya tidak menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar bisa menghancurkan kesengsaraan Kaisar ini dengan satu kali tebasan. Xiao Zhan teringat ketika dirinya berhadapan dengan kesengsaraan Kaisar Bintang ke-6. Dirinya benar-benar kewalahan. Bahkan semua orang juga pada saat ini merasa takjub dengan apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiao Yan. Pada saat ini mereka berpikir bahwa keterampilan bertarung Xiao Yan juga telah meningkat. Karena hanya dengan satu kali tebasan guntur benar-benar dihancurkan dan tidak berbekas. Sementara itu di sisi lain sosok Xiao Yan segera kembali ke ruang pelatihan. Menyadari hal itu semua orang pada saat ini segera kembali menuju ke aula. Satu persatu di antara mereka kembali dengan penuh keterkejutan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini merasakan energi di dalam tubuhnya yang benar-benar melonjak. Xiao Yan berkata sepertinya pada saat ini Xiao Yan sudah berada di pertengahan bintang ke-6 Dodi. Tampaknya sudah waktunya bagi Xiao Yan pada saat ini untuk meningkatkan teknik 8 ekstrim. Dengan kekuatan Xiao Yan kali ini sepertinya dirinya bisa meningkatkan hingga 2 bintang. Xiao Yan menekan kegembiraan di dalam hatinya sebelum akhirnya kembali duduk bersila. Di sisi lain di aula Xiao Mansion pada saat ini semua orang telah duduk di kursinya masing-masing tetapi masih dalam kondisi terkejut. Mereka benar-benar sulit untuk menghilangkan adegan yang baru saja mereka lihat. Xiao Zhan adalah orang yang pertama kali pulih sebelum akhirnya berkata mengingat kekuatan Tuan Muda Xiao Yan. Tampaknya dirinya bisa berhadapan dengan beberapa orang puncak bintang ke-6. Bahkan jika dirinya berhadapan dengan Dou di bintang 7 dirinya pasti akan bisa berhadapan dengannya. Mendengar hal itu semua orang pun mengangguk. Sementara itu King Mu'er pada saat ini tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Xiao Zhan. King Mu'er pun segera bertanya, apakah benar-benar bisa dilakukan oleh Xiao Yan? Xiao Zhan pun tersenyum masam dan berkata bahwa Nona King Mu'er belum pernah bertarung bersama dengan Tuan Muda Xiao Yan. Ketika Tuan Muda Xiao Yan berada di pertengahan bintang ke-4 dirinya bahkan bisa berhadapan dengan monster bintang ke-5 bahkan ke-6. Selain itu dirinya juga benar-benar membantai semua orang yang diperintahkan untuk membunuhnya dengan tingkatan yang jauh lebih tinggi. Selain itu teknik dan keterampilan bertarung Tuan Muda Xiao Yan benar-benar luar biasa. Maka tidak heran Xiao Zhan pada saat ini berani berkata seperti itu. Semua orang yang pernah bertarung bersama dengan Xiao Yan pada saat ini mengangguk setuju. Tidak lama setelah itu kembali terdengar ledakan di luar aula. Semua orang seketika menoleh dan menyadari sepertinya ini barulah Long Yi. Mereka pun buru-buru keluar tetapi ketika mereka sampai, justru sosok di atas langit benar-benar telah menghilang dan guntur juga pada saat ini benar-benar musnah.
semua orang kembali terkejut karena mengapa pembantaian guntur ini benar-benar dapat diselesaikan dengan waktu yang sangat singkat. Bukankah dengan begitu kemampuan Long Yi juga pada saat ini benar-benar meningkat? Semua orang pada saat ini hanya bisa menghela nafas sebelum akhirnya kembali ke aula dengan kebahagiaan. Pada saat ini setidaknya ada 2 bintang 6 yang baru saja menerobos di Xiao Mansion. Pada akhirnya semua orang berbincang-bincang di tengah-tengah kebahagiaan. Setelah itu mereka pun memutuskan untuk kembali ke ruangannya masing-masing. Di tengah perjalanan diberhentikan oleh Le Shaolong yang ingin mengucapkan sesuatu. King Haoran pun segera bertanya apakah ada yang bisa dirinya bantu untuk Le Shaolong. Menanggapi hal itu Le Shaolong merenung sejenak sebelum akhirnya menghela nafas. Akhirnya Le Shaolong pun segera berkata bahwa dirinya ingin berbicara mengenai pernikahan antara Tuan Muda Xiao Yan dengan Nona King Muer. King Haoran sedikit mengerutkan keningnya dan bertanya, apakah ada sesuatu yang salah? Le Shaolong pun menatap ke arah King Haoran dan ragu-ragu sejenak. Setelah itu dirinya dengan cemas berkata bahwa pernikahan antara Tuan Muda Xiao Yan dengan Nona King Muer adalah peristiwa yang membahagiakan. Tetapi hari ini Tuan Muda Xiao Yan telah menembus bintang ke-6 dan Le Shaolong sedikit khawatir tentang keselamatan Tuan Muda Xiao Yan. King Haoran pun merenung sejenak sebelum akhirnya bertanya, apa yang dimaksud oleh Le Shaolong? Le Shaolong pun memikirkan kata-katanya sejenak sebelum akhirnya lanjut mulai berbicara. Dirinya berkata bahwa dengan identitas dan status dari Kaisar Iblis, pasti akan ada banyak orang yang datang untuk memberi selamat kepada adiknya. Hal inilah yang dianggap oleh Le Shaolong benar-benar rumit. Mendengar hal ini King Haoran pun tiba-tiba menyadari sesuatu. Dirinya pun menganggukkan kepalanya dan berkata mengapa dirinya mengabaikan hal ini. Jika seseorang melihat kekuatan Xiao Yan di pesta pernikahan, maka perintah pembunuhan dari aliansi bayangan tidak akan lagi menjadi perintah misterius tingkat kedua. Perintah tersebut akan berubah menjadi perintah misterius tingkat ketiga atau bahkan menjadi peringkat duniawi tingkat kedua. Selain itu pembunuhan yang dikirimkan oleh Pil Palace juga pastinya akan menjadi semakin kuat. Dengan begitu maka posisi Xiao Yan benar-benar akan dalam bahaya. King Haoran pun dengan cemas segera menoleh ke arah Le Shaolong dan lanjut melontarkan pertanyaan. King Haoran bertanya bahwa Le Shaolong pernah bekerja di rumah lelang sebelumnya. Apakah ada pil yang benar-benar bisa menyembunyikan fluktuasi dan aura Doqi? Le Shaolong pada saat ini menggelengkan kepalanya dan berkata, memang ada pil untuk menyembunyikan fluktuasi dan Doqi. Tetapi pada dasarnya pil tersebut sama sekali tidak mungkin bisa untuk menyembunyikannya. Selain itu di antara begitu banyaknya tamu yang akan hadir mungkin akan ada beberapa orang yang memiliki kemampuan tinggi. Menanggapi hal itu King Haoran pada saat ini mengerutkan keningnya. Dirinya bergumam bahwa pernikahan adalah peristiwa seumur hidup bagi seorang wanita. Terlebih lagi King Muer adalah adik perempuannya dan jika dirinya membiarkan mereka berdua menikah secara diam-diam, maka itu benar-benar akan terlalu menganiaya King Muer. Tetapi pada saat ini keselamatan saudara Xiao Yan juga benar-benar harus dipertimbangkan. Apakah yang pada saat ini harus mereka lakukan? Melihat ekspresi King Haoran yang pada saat ini benar-benar bingung, Le Shaolong pun segera membuka mulutnya. Le Shaolong menjelaskan bahwa dirinya memiliki ide dan dirinya tidak tahu apakah Kaisar Iblis mau mendengarkan atau tidak. Kaisar Iblis pun segera menoleh dan meminta Le Shaolong untuk mengemukakan ide miliknya. Le Shaolong pun menghela nafas dan segera mengucapkan kata bertunangan. Mendengar kata ini mata King Haoran seketika berbinar-binar. Memang jika hanya pertunangan yang dilaksanakan yang diperlukan hanyalah kerabat dekat dan teman-teman pria dan wanita untuk bersaksi. Hal ini tidak hanya menegaskan hubungan pernikahan di antara keduanya, hal ini juga mencegah kekuatan Xiao Yan terlihat ke permukaan. Belum terlambat untuk secara resmi mengadakan pernikahan setelah semua bahaya tersembunyi teratasi. Melihat King Haoran yang merenung, Le Shaolong pun segera bertanya bagaimana pendapat dari Kaisar Iblis. King Haoran pun mengangguk dan berkata bahwa itu adalah ide yang sangat bagus. Le Shaolong pun tersenyum namun akhirnya dirinya merenung sejenak dan berkata, tetapi bagaimana dengan tetua Xiao Yao dan King Muer?
King Haoran pun tersenyum dan melambaikan tangannya. Dirinya lanjut berkata bahwa itu bukanlah permasalahan. King Haoran akan memberitahu tetua Xiao Yao dan King Mu'er. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pemikiran luas dan Le Shaolong tidak perlu khawatir. Menyadari hal ini diselesaikan dengan benar, Le Shaolong pada saat ini dalam suasana hati yang lega. Akhirnya keduanya pun sedikit berbincang-bincang sebelum akhirnya mereka berdua berpisah. Singkat cerita, musim semi telah berganti ke musim dingin. Xiao Yan di ruang pelatihannya pada saat ini tidak bergerak seperti patung. Akhirnya sosok Xiao Yan pun segera berdiri dan menggosok kakinya karena terlalu lama duduk bersila. Xiao Yan merasakan dokinya dan wajah Xiao Yan pada saat ini dipenuhi dengan senyum puas. Xiao Yan akhirnya bergumam teknik 8 tiang surgawi atau 8 ekstrim berevolusi. Meskipun hanya meningkat 2 level namun kekuatannya benar-benar sangat kuat. Kecepatan dokinya benar-benar jauh lebih cepat dan ini sangat meningkatkan keefektifan tempur Xiao Yan. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar telah berada di bintang 6 Dodi. Setelah Xiao Yan keluar dari pelatihan, Xiao Yan akan pergi ke klan Yao. Karena kebangkitan leluhur Xiao Xuan telah datang dan Xiao Yan akan mengusahakannya sebaik mungkin. Xiao Yan pun menekan emosi di dalam hatinya sebelum akhirnya beristirahat sejenak. Setelah itu Xiao Yan memulai latihan 1000 kaki tanpa bayangan dan teknik Gold Sky. Waktu pun berlalu dengan cepat dan beberapa tahun telah berlalu. Xiao Yan akhirnya mengolah 1000 kaki tanpa bayangan dan teknik Gold Sky hingga pada batasnya yang bisa Xiao Yan kembangkan sekarang. Setelah berlatih, Xiao Yan pun segera menghela nafas. Xiao Yan bertanya-tanya, keterampilan pertarungan jiwa Gold Sky milik Xiao Yan pada saat ini sudah berada di tingkat mana? Xiao Yan pun segera mengeluarkan pedang kuno api surgawi. Lalu Yiwa juga pada saat ini muncul di kepala Xiao Yan dan melompat ke bahunya. Xiao Yan memandang pedang kuno api surgawi di tangannya dan menghela nafas dengan senyum masam. Xiao Yan bergumam, dirinya berpikir bahwa dirinya bisa berlatih teknik 1000 kaki tanpa bayangan ke kesatuan 999 kaki di Dodi bintang 6. Tetapi pada saat ini Xiao Yan masih pesimis. Setidaknya Xiao Yan pada saat ini bisa mengeluarkan 888 kaki dalam satu gerakan. Xiao Yan pun menghela nafas dan bergumam bahwa jalan Xiao Yan pada saat ini masih benar-benar sangat panjang. Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya memerintahkan Yiwa untuk kembali, karena Xiao Yan akan keluar dan bertemu dengan anggotanya. Xiao Yan pada saat ini menantikan perkembangan Xiao Mansion setelah lama ditinggalkan olehnya. Akhirnya sambil meregangkan tubuhnya, sosok Xiao Yan pun segera melangkah keluar dari ruang pelatihan. Lalu singkat cerita, sosok Xiao Yan pun telah sampai di aula dan pada saat ini semua orang bertepuk tangan. King Haoran pada saat ini langsung menghampiri Xiao Yan dan memberikan pelukan besar. Semua orang berbincang-bincang dan mengucapkan selamat kepada Xiao Yan. Di tengah-tengah kegembiraan, Xiao Qi pada saat ini segera menuangkan teh untuk Xiao Yan. Setelah selesai menuangkan teh, Xiao Qi dengan cemas segera bertanya, mengapa Xiao Yan lama sekali keluar dari ruang pelatihan? Xiao Yan sedikit terkejut dengan pertanyaan dari Xiao Qi. Xiao Yan menyadari seorang Dodi berlatih dalam pengasingan selama ribuan tahun, tetapi Xiao Yan pada saat ini baru mengasingkan diri selama 300 tahun. Namun hal itu benar-benar dapat dianggap lama bagi Xiao Qi. Xiao Yan hanya menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Qi tersenyum dan segera bercanda dengan berkata, "Saudari Mu'er telah menunggu dengan tergesa-gesa." Mendengar hal itu wajah King Mu'er menjadi merah dan dirinya dengan cepat membantah perkataan Xiao Qi. Semua orang pun memandang ke arah King Mu'er yang sedikit malu dan mereka semua diam-diam tersenyum namun tetap diam. Di tengah-tengah keheningan ini King Haoran pada akhirnya tertawa. Dirinya berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini telah meningkat begitu cepat. Mereka benar-benar harus merayakan peningkatan Xiao Yan kali ini. Semua orang pada saat ini segera bersulang sambil kembali mengucapkan selamat kepada Xiao Yan. Lalu di tengah-tengah kebahagiaan ini Xiao Yan pada saat ini baru menyadari tidak adanya Long Yi dan Lang Tian. Xiao Yan pun bertanya bagaimanakah Long Yi dan mengapa dirinya tidak melihatnya. Le Shaolong pun menjawab dengan santai bahwa Long Yi pada saat ini belum keluar.
Xiao Yan merasa sedikit terkejut karena Xiao Yan berpikir bahwa Long Yi seharusnya telah keluar sebelum Xiao Yan. Melihat ekspresi dari Xiao Yan ini, Le Shaolong pun lanjut menjelaskan bahwa dirinya juga merasa hal itu aneh. Dikatakan bahwa seharusnya Long Yi keluar setelah dirinya menerobos Dou di bintang 6. Xiao Yan sedikit terkejut setelah mendengar bahwa Long Yi juga telah menembus bintang ke-6. Meskipun Xiao Yan sudah menyangka hal ini, namun Xiao Yan masih tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hatinya. Sementara itu Le Shaolong pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa Long Yi telah menerobos kesengsaraan Kaisar bintang ke-6 pada hari yang sama dengan Xiao Yan. Xiao Mansion pada saat itu benar-benar begitu semarak dengan banyaknya guntur. Xiao Yan yang terkejut pada saat ini benar-benar kembali semakin terkejut. Xiao Yan merasa sangat senang dan bahagia mendengar hal ini. Akhirnya Xiao Yan menekan kegembiraan di dalam hatinya sebelum akhirnya menoleh ke arah semua orang. Akhirnya Xiao Yan tidak bisa menahan pertanyaan di hatinya dan segera bertanya kepada Le Shaolong, bagaimana situasi tim utama pada saat ini? Mendengar pertanyaan Xiao Yan ini, Le Shaolong pun segera meletakkan mangkuk anggur yang baru saja dirinya ambil. Dirinya menatap ke arah Xiao Yan dengan bersemangat dan segera melapor. Dirinya menjelaskan bahwa tim utama sekarang memiliki 1356 anggota yang telah menembus bintang ke-5. Hanya ada 7 orang yang belum mencapai puncak bintang ke-4 dan orang-orang ini sudah disiapkan. Xiao Yan pun tertawa dan bertepuk tangan sebelum akhirnya bergumam, akhirnya memiliki kekuatan untuk mendapatkan pijakan di benua Dodi. Namun jika mereka tidak mau diintimidasi oleh orang lain atau diintimidasi oleh beberapa kekuatan besar dan super, maka mereka masih memiliki terlalu sedikit pemain Dodi bintang 6 ke atas. Xiao Yan berharap bahwa tim utama tidak mengendur hingga secepatnya bisa menghasilkan kembali bintang 6 atau bahkan bintang 7 Dodi. Menanggapi hal itu, Le Shaolong pun segera berbicara dengan percaya diri agar Tuan Muda Xiao Yan dapat yakin. Setelah berdiskusi dengan Xiao Zhan dan yang lainnya, mereka telah membuat pengaturan dan memutuskan untuk meningkatkan keterampilan bertarung langkah demi langkah sebagai hadiah. Mereka akan mendorong anggota tim utama untuk maju dengan seluruh kekuatan masing-masing. Xiao Yan pun mengangguk puas dan tanpa sadar menatap ke arah Zenni yang terpisah dari Le Shaolong. Xiao Yan tertawa dan berkata bahwa kinerja dari Le Shaolong dan Zenni benar-benar sangat bagus. Mendengar pujian pada dirinya ini, Zenni benar-benar sangatlah gembira. Setelah itu Zenni pun lanjut berkata bahwa ada sesuatu hal yang perlu diputuskan oleh Xiao Yan sekarang. Xiao Yan pun bertanya permasalahan apakah itu. Zenni pun menjelaskan bahwa mereka harus memiliki badan intelijen sendiri di Xiao Mansion. Mendengar hal itu, Xiao Yan tanpa basa-basi segera berkata bahwa dirinya setuju. Melihat Xiao Yan setuju, semua orang pada saat ini menghela nafas lega. Mereka pun berbincang-bincang dan merumuskan mengenai pembentukan intelijen ini. Di tengah-tengah pembahasan seseorang tiba-tiba muncul dan sosok ini adalah Long Yi. Semua orang sedikit terkejut dan senang dengan kehadiran Long Yi. Lama tidak bertemu lagi pada saat ini telah tumbuh menjadi semakin tinggi. Dirinya tidak lagi terlihat seperti anak kecil dan telah berubah menjadi seorang pemuda yang tampan. Sikap yang mengesankan terpancar dari Long Yi yang memiliki kekuatan naga yang samar. Sementara itu Xiao Yan tidak bisa melihat kekuatan Long Yi segera bangkit dan menarik Long Yi. Xiao Yan dengan penuh semangat bertanya, level apakah Long Yi pada saat ini? Long Yi pun tersenyum cerah dan mengangkat wajahnya yang tampan sebelum akhirnya menjelaskan bahwa dirinya berada di pertengahan bintang ke-6 Dodi. Semua orang terkejut-kejut mendengar apa yang dijelaskan oleh Long Yi. Terlebih lagi Xiao Zhan yang pada saat ini berada di tahap menengah bintang ke-6 Dodi. Dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa Long Yi pada saat ini tingkatannya setara dengannya. Xiao Zhan hanya bisa menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya menatap ke arah Long Yi. Xiao Zhan pun bergumam bahwa Long Yi pada saat ini sudah bukan lagi seorang anak kecil. Xiao Zhan pun memerintahkan Long Yi untuk mengangkat semangkuk anggur di hadapannya. Xiao Zhan lanjut berkata bahwa pada saat ini Paman Xiao Zhan ingin mengucapkan selamat kepada Long Yi. Semua orang pun tertawa terbahak-bahak sebelum akhirnya mereka saling minum-minum dan berbincang-bincang.
Lalu di tengah-tengah perbincangan ini Long Yi segera bertanya kepada Xiao Yan bagaimana dengan level ayahnya. Ayah sangat kuat dan seharusnya level ayah lebih tinggi daripada Long Yi. Menanggapi hal itu Xiao Yan balik bertanya bagaimana mungkin bisa begitu cepat. Xiao Yan lanjut berkata sambil tersenyum tidak peduli seberapa kuat ayah Long Yi. Bagaimana mungkin dirinya bisa dibandingkan dengan Long Yi yang merupakan 9 naga guntur emas yang mendalam. Long Yi pada saat ini benar-benar sangat kuat dan Xiao Yan benar-benar sangat bangga dengan hal itu. Mendengar pujian dari Xiao Yan ini mata Long Yi seketika menunjukkan ekspresi puas. Di tengah-tengah perbincangan ini King Haoran juga pada saat ini meminta semua orang untuk diam sejenak. King Haoran segera mengingatkan Xiao Yan untuk kembali ke topik sebelumnya. Mereka harus membahas pembentukan badan intelijen dan ini benar-benar harus diperhatikan. Ini bukan soal sepele dan kepentingannya tidak kalah penting dengan pembentukan kekuatan utama. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun mengangguk dan berkata bahwa dirinya mengetahui hal itu. Setelah itu Xiao Yan mengerutkan kening dengan erat dan berkata, tetapi Xiao Yan pada saat ini tidak bisa menambah beban lagi pada Le Shaolong dan Zhen Ni. Mendengar kata badan intelijen Long Yi pada saat ini segera mengingat sesuatu. Long Yi akhirnya berkata bukankah Jin Wu Chen memiliki organisasi yang disediakan untuk menanyakan tentang informasi? Mengapa ayah tidak bertanya kepadanya mengenai pengalamannya tentang hal ini? Hati Xiao Yan tiba-tiba membara dan berkata bahwa itu memang benar. Bagaimana bisa Xiao Yan melupakan hal ini? Xiao Yan pun menepuk bahu Long Yi dan berkata bahwa Long Yi benar-benar telah bisa membantu ayahnya dengan sebuah ide. Mendengar nama Jin Wu Chen ini Zhen Ni pun seketika menyadari apa yang dikatakan Xiao Yan sebelumnya. Akhirnya dirinya bertanya apakah itu saudara laki-laki Xiao Yan yang Xiao Yan temui di gua pembantaian berdarah. Xiao Yan pun mengangguk dan tampak sangat bersemangat sebelum akhirnya menjelaskan sosok Jin Wu Chen lebih rinci. Melihat Xiao Yan yang memiliki pemikiran yang begitu dewasa dan bijaksana dalam sekejap mata, tentu saja Zhen Ni menunjukkan senyum puas di bibirnya. Baik King Haoran dan Le Shaolong juga pada saat ini menghargai ide Xiao Yan. Namun King Haoran pada saat ini segera mengingatkan Xiao Yan. Dirinya berkata bahwa ide Xiao Yan sangat bagus dan bisa dikatakan hampir sempurna. Tetapi ide itu juga membutuhkan premis yang artinya Jin Wu Chen ini tidak hanya harus memiliki kemampuan yang memadai, tetapi juga dirinya harus menjadi orang yang paling Xiao Yan percayai. Sosok Jin Wu Chen ini harus benar-benar berada di bawah kendali Xiao Yan karena badan intelijen adalah pedang bermata dua. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun segera berkata agar kakak King Haoran jangan khawatir. Xiao Yan tidak terlalu jelas tentang kemampuannya untuk menanyakan tentang kecerdasannya, tetapi Xiao Yan secara pribadi bisa mempercayainya. Mendengar perkataan Xiao Yan ini Zhen Ni pada saat ini tiba-tiba sangat tertarik kepada Jin Wu Chen ini. Zhen Ni akhirnya lanjut berkata, syukurlah jika Xiao Yan pada saat ini bisa mempercayainya, tetapi permasalahan selanjutnya adalah bagaimana cara mereka menemukannya. Zhen Ni benar-benar ingin tahu orang seperti apakah Jin Wu Chen ini. Bahkan orang ini benar-benar bisa mempercayakan Xiao Yan dengan tanggung jawab yang begitu berat. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa Xiao Yan tidak perlu mencarinya. Xiao Yan berpikir bahwa dirinya akan datang ke Long Yi dan Xiao Yan untuk memamerkan kekuatannya setelah menembus bintang 5 Dodi. Selain itu Xiao Yan juga memintanya untuk membantu Xiao Yan menguraikan gambar di peta yang Xiao Yan dapatkan di gua pembantaian berdarah. Oleh karena itu dirinya pasti akan datang dan pada saat itu dirinya akan bertanya kepadanya. Mendengar hal ini semua orang merasa lega karena permasalahan untuk merekrut orang telah terpecahkan. Sementara itu Zhen Ni pada saat ini ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya memberanikan diri dan berbicara kepada Xiao Yan. Dirinya berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini sudah berada di Xiao Mansion dan tidak ada lagi yang bisa dikerjakan. Lalu apakah yang akan dilakukan oleh Tuan Muda Xiao Yan? Menanggapi hal itu Xiao Yan merenung sejenak sebelum akhirnya berkata bahwa dirinya harus bergegas ke klan Yao untuk menghidupkan kembali leluhur Xiao Xuan. Jika Jin Wu Chen datang maka katakan padanya untuk menunggu Xiao Yan di Xiao Mansion.
Pada saat ini Xiao Yan memandang ke arah mata Zenni yang dipenuhi dengan arti. Xiao Yan menyadari arti tatapan Zenni ini seolah-olah bertanya apakah Xiao Yan tidak ingin beristirahat setelah ini. Xiao Yan pun menundukkan kepalanya setelah menyadari hal ini. Sementara itu di sisi lain Zenni berpikir sejenak sebelum akhirnya lanjut berbicara. Zenni berkata selama pelatihan Xiao Yan pamannya akan bertanya kepada Zenni sesekali apakah Xiao Yan telah meninggalkan pintu yang tertutup. Pamannya juga mengatakan jika Xiao Yan telah keluar maka Xiao Yan harus pergi ke keluarga Zen. Semua orang seketika tercengang sejenak sedikit terkejut dan Xiao Yao bahkan pada saat ini lebih khawatir. Pada saat ini King Haoran juga sedikit tidak yakin dengan sikap dari keluarga Zen. Tetapi dirinya segera memikirkan sesuatu dan segera bertanya kepada Zenni dengan curiga. King Haoran bertanya kepada Zenni karena ayahnya ingin Xiao Yan pergi ke keluarga Zen. Mengapa mereka tidak mengirim seseorang untuk mengumumkannya secara langsung? Mengapa mereka meminta paman Zenni untuk membawakan pesannya kepada Zenni? Zenni pada saat ini sedikit tertekan dan dirinya benar-benar khawatir dengan kekuatan ayahnya dan keras kepalanya Xiao Yan. Apakah yang akan terjadi jika keduanya berselisih mengenai Zhen Jian? Hal ini secara langsung akan mempengaruhi apakah Zenni dan Xiao Yan pada akhirnya bisa bersama. Zenni pada saat ini benar-benar pusing namun akhirnya dirinya segera membuka mulutnya setelah menggelengkan kepalanya. Zenni berkata bahwa dirinya juga tidak tahu, mungkin ayahnya mengira pamannya dan Xiao Yan memiliki hubungan yang akrab. Menanggapi hal itu King Haoran pun pada saat ini segera mengungkapkan pemikirannya. Dirinya berkata bahwa pada saat ini Zen Bufan bukan lagi keluarga utuh dari keluarga Zen. Oleh karena itu seharusnya dirinya tidak ikut campur dalam permasalahan ini. Tetapi jika ayah Zenni menyampaikan pesan ini melalui Zen Bufan, maka hal itu menandakan sesuatu yang cukup baik. Semua orang pun sedikit terkejut dengan apa yang baru saja dikatakan oleh King Haoran. Melihat semua orang yang bingung King Haoran pun menghela nafas dan segera melanjutkan pembicaraannya. King Haoran lanjut menjelaskan bahwa permasalahan antara Xiao Yan dan Zhen Jian tampaknya tidak menimbulkan apapun. Jika masalah ini dikirimkan oleh utusan dari keluarga Zen barulah mereka harus sedikit khawatir. Menanggapi hal itu semua orang pun mengangguk setuju. Sementara itu King Haoran kembali menatap ke arah Zenni dan mulai bertanya. King Haoran menegaskan kepada Zenni apakah yang disampaikan oleh Zen Bufan kepadanya. Zenni pun segera menjelaskan bahwa secara keseluruhan, Zen Bufan meminta Zenni untuk membujuk Xiao Yan untuk tidak pergi. Zenni menyadari bahwa kata tidak pergi ini adalah Xiao Yan tetap menjadi keluarga afiliasi. Mendengar hal itu King Haoran pun tertawa terbahak-bahak membuat semua pada saat ini menjadi semakin bingung. King Haoran pada akhirnya menekan kegembiraannya dan melirik ke arah semua orang. King Haoran menjelaskan bahwa semua ini benar-benar sudah terlihat sangat jelas. Zenni yang kecerdasannya kembali pun segera menyadari sesuatu. Dirinya pun segera bertanya apakah ayahnya tidak akan merugikan klan Xiao. King Haoran pun mengangguk dan pada saat ini Zenni benar-benar menghela nafas lega. Xiao Yao juga pada saat ini tersenyum puas dengan wajah yang dipenuhi dengan ketulusan. Sementara itu Xiao Yan juga pada saat ini tersenyum puas dan merasa lega. Di sisi lain King Haoran segera berkata kepada Zenni bahwa Zenni pada saat ini hanya terlalu mengkhawatirkan seseorang. Dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Zenni mengapa Zenni tidak mengerti hal ini? Zenni benar-benar akan kacau jika perasaannya benar-benar telah digoyah. Mendengar hal itu wajah Zenni seketika menjadi merah dan dirinya memandang ke arah Xiao Yan dengan penuh kasih sayang. Zenni pada saat ini benar-benar tidak tahu harus berbicara apa, karena cintanya kepada Babang Tampan Xiao Yan saat ini telah membuatnya menjadi bodoh dan tidak bisa berpikir dengan jernih seperti cintanya Bude Yanti kepada Bapak Yanto.